dibersihkan. Biasanya juga ini udah diputusin nih koneksinya dengan sumber daya, namun masih terdapat beberapa sumber daya sisa yang tersisa di alat tersebut. Jadi Loto ini nggak cuma sekedar di lock aja, tapi kita harus beneran mastiin kalau alat tersebut sudah sangat aman untuk diperbaiki atau dibersihkan. Nah, jadi Loto ini punya fungsi sesuai dengan namanya, yaitu lock and label atau dikunci dan di label. Kenapa sih alat-alat yang mau diperbaikin dan dibersihin itu harus dikunci, harus di label juga? Nah, dia ini harus dikunci sama kayak pengertian tadi, agar tidak terjadi adanya kecelakaan secara tidak sengaja karena pelepasan energi tadi. Sedangkan kenapa dia label? Karena dia itu merupakan sebuah bentuk komunikasi antara pegawai. Jadi pegawai A ini tahu nih kalau pegawai B ini lagi memperbaiki. Jadi pegawai misal nih, aku lagi mau memperbaiki sebuah alat, aku nggak harus ngomong sih sama si A, aku memperbaiki alat, tolong hati-hati di sini ya. B, aku memperbaiki alat, tolong jangan dioperasikan kak. Nah, dengan adanya take out tadi, orang-orang yang si A sama si B tadi tuh nggak harus aku kasih tahu, dilihat, dia bisa lihat sendiri. Oh, ada si logo Loto, oh berarti si Farah nih, Farah lagi memperbaiki ini, berarti aku harus hati-hati di daerah ini. Oh, Farah lagi ini, oh berarti aku nggak boleh ngoperasiin alat ini gitu. Jadi selanjutnya itu ada apa aja yang harus diisolasi oleh Loto nih, yang kayak listrik, terus ada bahan kimia, ada gas, udara yang udah aku jelasin tadi di pengertian, itu harus dihindari. Karena apa? Itu mereka sangat berpotensi fatal kalau misalnya terpapar oleh para pekerja dan termasuk kita juga. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas foto. Aktivitas foto itu ada berbagai macam seperti yang aku jelasin sebelumnya ya. Ada seperti pembersihan, maintenance, memperbaiki, terus detail dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu ada orang yang bersangkutan langsung dengan Loto. Itu ada 3. Yang pertama itu pelaku atau aktor. Pelaku itu biasanya merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Loto yang ada di area tersebut. Dia biasanya berwenang dalam Loto tersebut. Selanjutnya itu ada operator. Operator itu orang yang mengoperasikan alat. Biasanya dia juga turut turun tangan untuk melock Loto, dan bahkan biasanya dia yang merupakan yang megang kunci lock Lotonya. Kemudian ada karyawan yang bekerja di daerah, di area, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya terdapat kesalahan yang fatal oleh Loto tersebut, karyawan itu juga turut terpapar karena ya memang di daerahnya gitu. Nah, selanjutnya tadi kan ya diskusiin tentang yang oke tuh tentang Loto. Nah, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang yang not oke buat Loto, yang apa ya, kegiatan yang kita tuh nggak perlu Loto dan bahkan nggak boleh Loto. Itu ada 3. Yang pertama itu kalau alat yang mau kita Loto ini tuh udah benar dan berfungsi dengan normal, kayak alatnya udah bersih, udah bagus, kayak ngapain lagi kita Loto gitu kan, ya nggak perlu gitu. Selanjutnya itu merupakan alat yang letaknya tuh jauh dari tempat kita mau, mesin yang tempatnya tuh jauh dari tempat kerja yang kita mau perbaikin. Jadi misal nih kita mau memperbaikin alat sebelah sini atau membersihkan alat sebelah sini, sedangkan mesin yang maksud kita tuh mau kita Loto tuh ada jauh di sana. Itu nggak perlu kita Loto karena mesin itu nggak berdampak sama kelangsungan kita di sini. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah mesin yang masih terkoneksi dengan sumber daya. Jadi kalau misalnya mesinnya masih terkonek sama listrik, masih terkonek sama tekanan, uap air, itu nggak boleh di Loto. Jadi sama yang kayak aku jelasin sebelumnya, mereka harus diputus dulu koneksinya, kemudian sisa dari uap dan tekanan itu harus kita keluarin dulu, baru boleh kita lock pakai Loto. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai Loto. Saya harap ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih.